Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Berjumpa kembali kita di dalam Bible Study CK7 online di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kita mau datang, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kasih setianya tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Mari kita mau naikkan pujian penyembahan yang terbaik sebelum kita masuk di dalam Bible Study hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau yang terbaik. Terima kasih, terima kasih. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
Engkau yang memimpin setiap jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupan umat manusia ya Bapa. Mari Tuhan, kami yang ada di tempat ini, kami perlu tuntunan Tuhan. Kami perlu arahan Tuhan. Kami perlu disertai oleh Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Untuk itu kami mau siapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, untuk diisi oleh setiap firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui apa yang kami dengarkan ini ya Tuhan, dan kami akan melakukannya dengan segenap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berjumpa kembali saudara-saudara di dalam Amsal yang ke-16. Nah, kalau di Amsal yang ke-16 ini dari ayat per ayat itu banyak menyampaikan hikmat, saudara-saudara. Hikmat yang datangnya dari Tuhan. Maka nanti kita akan banyak mendapati perkataan-perkataan yang Tuhan sampaikan. Dalam ayat-ayat ini nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan yang menjadi pengendali di dalam kehidupan manusia. Bahwa di dalam kehidupan kita ini kita perlu seorang pemimpin. Seorang yang bisa menunjukkan jalan yang benar, mengarahkan kita. Dan hikmat-hikmat yang Tuhan sampaikan ini sangat berguna saudara-saudara untuk kehidupan manusia. Mari kita sama-sama belajar. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saudara-saudara. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban indah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Dari ayat 1 sampai ke 4 ini temanya sama ya saudara-saudara. Menyampaikan bahwa otoritas Tuhan di atas segalanya di dalam kehidupan manusia. Tuhan yang pegang kendali. Bagaimana manusia bisa menimbang-nimbang segala sesuatunya di dalam hatinya. Akan terlaksana apabila keluar dari perkataan Tuhan. Karena kehidupan kita ini ada di tangan Tuhan saudara-saudara. Jadi apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan maksud yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan itu tahu apa yang ada di kedalaman hati kita. Sekalipun mungkin kita bisa menampilkan sesuatu yang berbeda. Sehingga orang lihat kita sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Tapi Tuhan enggak saudara-saudara. Tuhan itu ngelihat sampai kedalaman hati kita. Bagaimana kita meresponi segala sesuatu walaupun misalnya kita tampilannya baik. Tetapi kalau hati kita kotor. Tuhan melihat sampai kedalaman hatimu. Dan ketika segala perbuatan kita serahkan sama Tuhan, maka dikatakan apapun yang kita kerjakan pasti akan jadi, pasti akan berhasil. Karena ada tangan Tuhan di dalamnya. Nah tentunya perbuatan-perbuatan yang benar itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ada kejadian baik, tapi juga ada kejadian buruk yang menimpa kehidupan manusia. Tapi percayalah, pasti ada rencana Tuhan di balik itu semua. Ketika kita berhasil lewat dalam keadaan buruk sekalipun, kita akan melihat, oh ternyata Tuhan sedang berperkara dalam bagian ini. Tuhan sedang benerin yang bagian ini. Sehingga apa yang aku lewati itu ternyata aku bisa naik ke level yang berikutnya. Sehingga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah selanjutnya kalau dikatakan sebagai orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu sedang mempersiapkan jalan hidupnya sendiri. Bahkan di dalam ketidakbenarannya, dia akan menuai di akhir hidupnya. Dikatakan di dalam ayat yang keempat itu, bahkan orang fasik itu dibuatnya untuk hari malapetaka. Mereka-mereka yang akan dibinasakan. Mereka-mereka yang gak mau hidupnya diarahkan. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur di sepanjang hidupnya. Kemudian di ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tuhan itu benci saudara-saudara dengan orang yang sombong, orang yang meninggikan
dirinya. Karena orang yang sombong itu nggak bisa mengakui kebesaran dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 kita baca, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan akan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang akan menjauhi kejahatan. Nah, di ayat yang ke-6 ini bagaimana ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan menjauhi yang namanya kejahatan. Kita nggak mau menyakiti hati Tuhan. Kita nggak mau berbuat dosa karena kita tahu hidup kita itu sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah dibersihkan, kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan. Itulah arti hidup takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian di ayat yang ke-7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Orang yang dikenan sama Tuhan itu luar biasa. Karena dia pasti akan menjaga hidupnya dengan apa yang baik, apa yang benar, dan juga dengan semua orang. Sehingga dia berdampak di dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang dia lakukan, ada sesuatu yang berubah, yang dipulihkan dari keadaan sebelumnya. Sehingga apa? Mungkin masa-masa sebelum kehidupannya bertobat dia punya musuh. Tapi karena ada perubahan di dalam hidupnya, sehingga dikatakan musuhnya pun bisa berdamai dengan dia. Sehingga dia tidak akan memiliki musuh lagi. Karena hidupnya sudah berubah menjadi orang yang benar, orang yang mengasihi Tuhan, yang tidak memikirkan segala sesuatu yang jahat lagi. Di ayat yang ke-8 kita baca, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Nah, ini balik lagi saudara-saudara tentang bagaimana orang dalam mencari nafkah. Kejujuran itu merupakan prioritas paling penting ketika kita bekerja, ketika kita menghasilkan sesuatu. Apabila kita mendapatkannya dengan cara jujur, maka Tuhan akan berkenan. Nah, ayat-ayat ini seringkali diulang dalam Amsal untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita ketika kita mungkin muncul dalam pikiran kita segala sesuatu yang mungkin tidak jujur, yang menyimpang. Tapi ketika kita baca ayat firman Tuhan ini, kita diingatkan sama Tuhan. Nah, di ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia boleh merencanakan segala sesuatu, tapi tetap Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah mana yang harus kita jalani. Tinggal kemauan kita, keputusan kita, mau ikut Tuhan atau keluar dari rencananya Tuhan. Di ayat yang ke-10 saudara-saudara kita baca, keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Ini sebuah tema yang berbeda karena sedang berbicara tentang seorang pemimpin atau seorang raja, di mana seorang penguasa Tuhan beri otoritas untuk memutuskan segala sesuatu, mengadili segala sesuatu, sehingga dikatakan melalui perkataan yang dikeluarkannya itu tidak boleh salah, saudara-saudara. Jadi seorang raja, seorang pemimpin itu harus mengeluarkan keputusan-keputusan yang benar. Karena apa? Ada kuasa Allah di dalam kehidupannya, di dalam jabatannya. Jadi dia harus memutuskan segala sesuatu dengan benar, mengeluarkan kata-kata yang benar. Di ayat yang ke-11 berbicara tentang timbangan dan neraca. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Nah, timbangan dan neraca ini digunakan sebagai apa? Alat ukur untuk menimbang sesuatu. Dan biasanya berhubungan dengan apa yang dilambangkan dalam pengadilan ya saudara-saudara. Di mana dalam sebuah pengadilan itu timbangan dan alat neraca ini harus adil, harus benar ukurannya. Sedangkan batu-batu timbangan itu adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan beratnya. Beratnya seberapa sih? Itu sudah ada batu-batu yang digunakan sebagai alat ukur. Dan batu-batu ini pada zaman dahulu itu disimpan di dalam sebuah pundi-pundi. Alat ukur ini akan disimpan ke dalam sebuah pundi-pundi. Selanjutnya kita baca di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja.
karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Di ayat yang ke-15, saudara-saudara, wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Ini masih dalam satu tema yang sama, bahwa sebuah kerajaan yang kokoh karena ada kebenaran yang dilakukan di dalamnya. Orang yang jujur akan memperkatakan dengan benar segala sesuatunya, itu akan dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika raja itu marah, itu akan membahayakan posisi dia sebagai raja. Karena apa? Dia mempunyai kuasa untuk menghancurkan segala sesuatu yang dikatakannya. Itu sebuah keputusan-keputusan yang bisa membangun, yang bisa menghancurkan, saudara-saudara. Sehingga harus ada orang-orang yang ada di sekeliling raja untuk bisa membantu menenteramkan hatinya, supaya amarah itu tidak keluar dari mulut raja. Nah, ketika wajah raja itu bersinar, ketika raja itu menampakkan senyum yang bahagia, menampakkan hati yang damai, artinya apa? Semua berada di dalam keadaan yang baik, dan ini memberikan kehidupan bagi setiap orang-orang yang ada dalam negaranya, dalam pemerintahannya. Nah, kemudian di ayat yang ke-16 sampai 26 ini sama, saudara-saudara. Satu tema, yaitu tentang sebuah hikmat yang berguna dalam hidup manusia. Karena Amsal ini sebenarnya sulit untuk dimasukkan di dalam tema-tema yang sama, karena masing-masing kata berdiri sendiri. Tapi ketika saya baca dari Amsal 16 ayat 16 sampai 26, dia memiliki sebuah tema yang sama, yaitu pentingnya sebuah hikmat untuk menjadikan orang itu bijaksana, sehingga orang yang membacanya itu bisa melakukan apa yang terbaik karena dia tahu apa yang benar. Kita baca di dalam Amsal 16 sampai 18, saudara-saudara. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Yang ke-17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Yang ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, ini adalah sebagai hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sebagai cara kita untuk menghadapi segala sesuatu yang kita alami. Di ayat yang ke-19 dikatakan lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Lebih baik kita itu ada bersama dengan orang-orang yang rendah hati, saudara-saudara. Karena di situ kita akan sama-sama belajar daripada sama orang yang kelihatannya berbagi. Kelihatannya orang kaya mungkin ya, mau membagi-bagikan segala sesuatu. Tapi hanya untuk meninggikan diri. Hanya untuk ingin kelihatan menonjol. Jadi Amsal ini mengingatkan lebih baik kita bersama dengan orang-orang yang sama-sama rendah hati. Nah, di ayat yang ke-20 dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendengar kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ayat yang ke-22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Nah, di dalam kitab Amsal ini selalu mengutamakan yang namanya hikmat atau penggunaan akal budi dalam kita bertindak, dalam kita berkata-kata. Jadi orang-orang yang memiliki hikmat
itu harus menggunakannya. Sementara orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang tidak menggunakan akal budinya ketika dia melakukan segala sesuatu disebut orang-orang bodoh yang nantinya akan tersiksa karena kebodohannya tersebut. Lanjut di ayat yang ke-23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Karena setiap mengeluarkan perkataan dipikirkan dulu. Jadi yang keluar ini adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang dapat dipercaya, kata-kata yang dapat dipegang oleh orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Dan di ayat yang ke-24 saudara-saudara, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Ketika kita menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, yang sedap didengar. Karena apa? Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sehingga yang dengar itu akan terhibur saudara-saudara, akan dipulihkan karena perkataan-perkataan yang baik yang kita keluarkan. Di ayat yang ke-25, perhatikan saudara-saudara. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini seringkali yang kita nggak sadari. Kelihatannya jalan itu mudah, kelihatannya jalan itu baik, nyaman, enak untuk dilewati. Tapi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu justru membawa kita kepada kebinasaan, dikatakan kepada maut. Jadi mesti harus hati-hati di dalam menjalankan segala sesuatunya ya saudara-saudara. Di ayat yang ke-26 dikatakan rasa lapar bekerja untuk seorang pengerja. Karena mulutnya memaksa dia. Kalau kita lihat orang yang bekerja, untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dia bekerja, maka dia akan merasa lapar dan ingin makan. Nah, disitulah apa yang dia lakukan akan dia nikmati. Di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29 ini akan mengungkapkan orang-orang yang punya perilaku tidak baik. Ini sebagai suatu teguran buat kita semua ya saudara-saudara. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan. Dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan itu menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Ini sebuah nasihat untuk kita renungkan, untuk kita lakukan. Di ayat yang ke-30 itu saudara-saudara berbicara tentang siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Nah biasanya ya saudara-saudara kalau orang sedang merencanakan sesuatu itu yang dilakukan apa? Sedang memikirkan sesuatu biasanya merem saudara-saudara. Memejamkan mata supaya apa? Lebih fokus mikirnya. Nah ayat ini sedang berbicara seperti itu ya saudara-saudara. Di ayat yang ke-31 dikatakan rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Setiap orang akan melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya. Di sepanjang hidupnya dia akan berusaha untuk melakukan apa yang baik sehingga dia dapat melewatinya dengan baik juga. Nah, orang yang semakin tua pasti sudah mengalami asam garam dalam kehidupannya. Sehingga boleh dikatakan orang itu akan semakin bijak. Nah, orang kalau sudah tua rambutnya pasti putih, tapi itu dikatakan sebagai mahkota, sebagai sesuatu yang baik karena dikatakan orang ini sudah senior, sudah melewati banyak pengalaman di dalam hidupnya sehingga dia bisa menjadi terang, sehingga dia bisa menjadi berkat, sehingga dia bisa memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin dia pernah melewati masalah ini, mungkin dia akan sekarang sudah berada di masa-masa yang nyaman. Tapi bagaimana cara dia bisa berbagi dengan orang lain sehingga orang yang ada di dalam posisi dia pada masa lalunya bisa menyelesaikan bagiannya sama seperti dia, bahkan lebih baik dari apa yang pernah dikerjakannya. Di ayat yang ke-32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya
melebihi orang yang merebut kota. Ini berbicara tentang penguasaan diri, saudara-saudara. Di mana penguasaan diri ini maknanya lebih besar daripada karakter kesabaran. Karena orang yang dapat menguasai dirinya, itu dampaknya bisa untuk dirinya sendiri. Karena dia bisa lebih tenang, karena dia bisa menguasai. Dan juga berdampak buat orang lain. Karena apa? Karena dia tidak menyakiti orang lain. Karena pengendalian dirinya. Sementara orang yang dikatakan sabar, itu biasanya orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk sama orang lain. Tapi perhatikan, seringkali kita dapati orang yang bersabar ini menyebabkan dirinya tersakiti atau terluka. Sementara orang yang bisa mengendalikan diri, di dalam dirinya sendiri pun dia bisa mengatasi rasa sakitnya, luka batinnya. Sehingga dikatakan bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, bahkan melebihi dari seorang pahlawan. Di ayat yang ke-33 dikatakan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab sering disebut kata-kata sebuah undi ya saudara-saudara. Membuang undi itu dilakukan untuk apa? Memilih sesuatu, memutuskan sesuatu. Mungkin ada sebuah permasalahan yang timbul dan kemudian keputusan apa yang harus dibuat. Biasanya mereka membuang undi. Tapi di dalam Alkitab dikatakan sekalipun kita membuang undi, segala keputusan, segala yang terjadi pada dasarnya adalah keputusan Tuhan. Jadi secara keseluruhan kita belajar bagaimana Amsal yang ke-16 ini berbicara tentang hikmat yang daripada Tuhan, yang bisa membuat kita melewati segala sesuatu yang harus kita lewati dalam kehidupan ini. Jadi ini bukan saja perkataan manusia, bukan saja apa yang pernah dijalani, tetapi bagaimana orang itu melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya sehingga bisa berkata, hikmat Tuhan itu membuat kehidupan kita menjadi kemenangan. Kita perlu arahan dari Tuhan, kita perlu pimpinan dari Tuhan. Untuk itu di dalam kehidupan kita senantiasa berjaga-jaga. Senantiasa kita waspada. Jangan-jangan saya melakukan sesuatu yang salah. Jangan-jangan hari ini saya memutuskan sesuatu yang salah. Untuk itu kita perlu belajar hikmat yang daripada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita akal budi untuk kita bisa mengerti apa-apa saja yang berasal dari pikiran Allah, apa-apa saja yang baik yang bisa kita kerjakan. Itu menjadi bagian kita, saudara-saudara. Untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, naik lebih tinggi lagi, untuk kita bisa melakukan apa yang benar di hadapannya. Itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dari Amsal yang ke-16 ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat segala sesuatu yang kami terima hari ini. Kami percaya Engkau berbicara melalui hikmat yang daripadamu Tuhan, yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami hari ini. Ajari kami Tuhan untuk menjadi murid yang baik. Ketika kami mendengarkan, kami melakukannya. Dan kami percaya hari lepas hari kami akan semakin bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu bisa dinikmati oleh Engkau dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara, sampai berjumpa di Bible Study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.